Karena itu inilah klausa utama perjanjian baru ayat 12. Saya akan baca pelan-pelan. Sebab aku akan. Ya, sekali lagi, aku akan lagi ya. Jadi I will. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Jadi Tuhan itu menaruh mercy, belas kasihan akan kesalahan mereka. Bukan kesalahan itu ditaruh di bawah karpet, bukan sembarangan dibuang, bukan, tetapi dia berikan Yesus ya, lihat ya. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya, their sins, dosa-dosa mereka dan their lawless deeds, pekerjaan-pekerjaan mereka kesalahan ini, I will remember no more. Ya, Tuhan bukan hanya bilang, saya lupa deh. Saya tidak ingat. Tidak akan pernah sekali-kali ingat. Nah, itu ya, bahasa Yunaninya tidak akan pernah, itu ya, tidak akan mengingat. Saya tidak akan pernah dapat bisa lagi mengingat selama-lamanya dosa dan pelanggaranmu. Itulah klausal utama daripada perjanjian baru. Saudara boleh lupa yang selain, nggak boleh lupa sih ya, jangan lupa. Cuman seandainya saudara nggak ingat yang lain, saudara ingat aja bahwa segala dosa saudara sudah dilupakan. Kita tidak lagi bertanya-tanya dalam kehidupan kita, ya saya sudah selamat atau belum. Saudara, kalau saudara nggak paham atau tidak pernah dengar klausal utama perjanjian baru ini, ada orang-orang Kristen pada waktu masa tuanya, dan anehnya orang semakin banyak umurnya atau semakin senior, itu semakin sadar dosa. Saudara, ya umur berapa? Terserah. Tapi saya melihat ada orang-orang Kristen yang jauh lebih banyak umurnya dari saya, semakin lama semakin sadar dosa. Wah, oma sama tante tiap hari nangis, minta ampun sama Tuhan, minta ampun. Karena om udah jauh sini, deket sana. Saya ketemu mertua saya, tiap-tiap kalau ketemu lagi ngeluh, wah Papa Mel punya dosa, begini, punya salah, gini, nangis. Hidupnya stres, nggak bisa tidur, jadi penyakit. Masa sih Pak? Iya, aneh ya. Ya, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok, dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat, tuntutan, sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia Kristus, supply Tuhan, sudah datang. Saudara, kita akan melanjutkan. Ya, saya akan melanjutkan daripada tayangan saya yang sebelumnya tentang bab ke-8, yang bagian yang kedua. Kita dengan judul bahwa klausa utama perjanjian baru, ya. Jadi di dalam bab 8 ini, klausa utama itu saya jelaskan bahwa seperti dalam kontrak atau dalam akad, ya, tentu ada inti atau kalimat utama, kalimat inti yang merupakan isi daripada kontrak tersebut. Nah, itulah yang disebut klausa utama. Apa itu klausa utama perjanjian baru? Tuhan sudah melupakan semua dosa kita. Saya langsung aja lompat ya supaya saudara bisa mengerti. Ya, Tuhan melupakan. Nanti kita akan lihat. Ya, ketika kita mendengar 1000 khotbah kasih karunia, kemudian kita terus bertumbuh mendengar, terus kita mendengar lagi khotbah kasih tentang hukum Taurat, di bawah hukum Taurat, dan saudara menerima. Itu yang 1000 itu rusak, saudara. Karena itu kita mesti berdiri teguh di dalam kebenaran ini, ya, tidak lagi goyang, ya, karena di dalam pokok inti bahwa segala dosa kita sudah diampuni dan kita telah dibenarkan, ya, sepenuhnya, dan Tuhan sudah lupa semua dosa-dosa kita itu. Itulah rahasia untuk kita memperoleh semua kehidupan berkemenangan itu. Kehidupan keutuhan dalam segala aspek. Dan kehidupan kesuksesan di dalam segala bidang. Benar-benar saudara, ini rahasianya segitu sederhana.
Tetapi bagaimana Tuhan mesti memilih rasul atau juga Pastor Josephine diberikan mandat kuasa penuh untuk memberitakan kasih karunia secara radikal. Tidak boleh campur-campur lagi. Ya, karena kalau waktu dicampur-campur rusak, netral. Itu persoalannya. Karena itu kita harus berdiri benar-benar teguh, kokoh. Kita di yang waktu yang lalu kita udah bilang bahwa belajar, katanya. Paulus bilang belajar untuk kamu rightly, artinya tepat, membagi, ya, memisahkan firman kebenaran. Apa itu, Pak? Ya, tepat, tahu kepada siapa, atau bukan untuk siapa. Untuk bagi kita bisa belajar. Walaupun surat itu dikatakan untuk orang Farisi, orang Yahudi. Ya, untuk, ya, dan waktunya. Waktu kapan? Ya, makanya disebut ada present truth, kebenaran yang hari ini. Roh Kudus mengajarkan kita hidup aja terus dengar firman iman. Ya, bukan firman hukum Taurat, tapi firman iman. Terus mendengar. Ya, makanya kita hidup terus berjalan, tidak ke bawah arus. Sudah, kalau ikan ke bawah arus, ikan mati. Tapi kalau hidup, dia bisa menentang arus, berjalan sesuai tuntunan Roh Kudus. Kita bukan pasif, tetapi kita bergerak atau kita aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Itulah hidup di bawah kasih karunia. Segala aspek. Ya, jangan ketika kita lagi di gereja atau lagi mendengar firman kasih karunia, kita on seolah-olah, teguh di bawah kasih karunia. Tetapi ketika kita sudah nggak lagi mendengar, lagi di jalan, atau lagi di dalam kehidupan keluarga, atau dalam kehidupan bisnis, atau kehidupan hal-hal lain, tiba-tiba ikut buah pengetahuan yang baik yang jahat lagi, hukum Taurat. Itu yang membuat kebingungan. Babel, kebingungan. Dan kita nggak mau itu. Kita mau establish, ya, teguh, berdiri, kokoh. Ya, karena itu kita terus mendengar, ya. Mari kita catat ayat-ayatnya untuk bagian yang kedua ini. Kolose 2 ayat 13, Kolose 2 ayat 13, Ibrani 8 ayat 8 sampai 12, Ibrani 8 ayat 8 sampai 12. Ini berisi klosa utama. Matius 26 ayat 28, Matius 26 ayat 28, Yohanes 19 ayat 30, Yohanes 19 ayat 30, dan Ibrani 10 ayat 17. Ya, jadi surat-surat Paulus itu 2/3 dari surat-surat Perjanjian Baru, surat-surat Paulus itu ditulis untuk gereja. Ya, jadi dia tidak pernah mengatakan ada dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, dosa yang tidak bisa diampuni kita udah belajar, sudah ambil dengar lagi di khotbah sebelumnya. Jadi Tuhan Yesus bicara kepada orang Farisi karena mereka menolak dengan konsisten. Sama-sama katakan menolak dengan konsisten. Ya, menolak konsisten apa, Pak? Tuhan Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, apa yang Paulus katakan dalam Kolose 2 ayat 13, kamu juga, ya gereja, ya meskipun maaf ya, dahulu mati oleh pelanggaranmu, dulu kita mati oleh pelanggaran kita, oleh karena tidak disunat, arti tidak ada perjanjian, sunat itu bicara perjanjian, karena Rasul Paulus itu adalah rasul untuk bangsa-bangsa lain selain Yahudi. Orang Yahudi disunat, ada perjanjian. Jadi walaupun mereka masih belum menerima Mesias, ada perjanjian spesial nih Tuhan kepada bapa leluhur mereka secara fisik. Ya, secara tubuh. Ya, makanya Tuhan nggak akan lepaskan Yahudi. Nah, kita sekalipun tidak ada sunat, tidak ada perjanjian secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita ini udah didudukan bersama-sama dengan Dia, Yesus. Sama-sama katakan, saya sudah didudukan bersama-sama Yesus. Ya, jadi bukan berarti kita jalan kemana-mana bawa kursi, bukan. Ya, kita didudukan artinya posisi kita, status kedudukan kita bersama-sama Yesus selama-lamanya. Sekarang. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Oh, segala. Sama-sama katakan segala. Ya, jadi kita nggak bisa duduk bersama-sama Yesus selama-lamanya. Kedudukan itu tidak akan mungkin kalau kita tidak diampuni
semua dosa kita. Paham? Amin. Ya, jadi waktu kita bilang semua, sama-sama katakan semua. Masa lalu, dosa yang masa lalu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang selama-lamanya. Karena ketika Tuhan Yesus mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa kita, itu 2000 tahun yang lalu. Semua dosa kita adalah dosa masa depan. Karena kecuali saudara sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan tidak ada. Ya, kita ini lahir setelah tahun 2000. Ya, saya 1963. Berarti semua dosa atau kesalahan saya itu masa depan. Dan saya percaya dengan iman, dengan percaya bahwa darahnya itu menghapus semua dosa kita, dosa saya. Amin. Ya, semakin kita yakin semua dosa kita dihapuskan oleh darah, semakin utuh kita. Jadi implikasinya kita semakin sehat. Ya, makin shalom, sejahtera, utuh. Sama-sama katakan sehat. Shalom, ya, sejahtera, utuh. Amin. Roh, jiwa, tubuh kita. Jadi kita dibenarkan sepenuhnya tuh. Dibenarkan sepenuhnya artinya itu. Utuh. Hanya apa? Hanya percaya. Percaya apa, Pak? Percaya bahwa segala dosa saya sudah diampuni. Ya, jadi hati-hati. Karena kalau nggak percaya seperti penulis buku ini, Pastor Prince, dia sempat hidup hampir gila, dia bilang. Jiwanya itu hampir begitu tertekan, mungkin nggak bisa tidur mikirin, mungkin terus kejar dosa. Aduh, saya marah sama orang, Tuhan ampun. Saya melanggar, kesal sama orang, ampun. Tuhan, saya melanggar kecepatan di jalan raya, ampun. Terus saja. Dan semakin lama semakin berbuat sampai dia yakin bahwa dia sudah menghujat Roh Kudus. Ya, di tayangan yang sebelumnya. Ya, tetapi kita tidak mau mengeluarkan ayat-ayat ini dari konteksnya, ya. Jadi konteks itu kebenaran tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Sama-sama katakan tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Itu konteksnya kita hidup di dalam dispensasi waktu anugerah. Ya, waktu perjanjian baru. Waktunya itu adalah Yesus dan karyanya yang sempurna. Jadi bukan ancaman-ancaman ketakutan. Nah, kita masuk ya. Apa itu klausa utama atau kalimat pokok atau inti daripada perjanjian baru? Ya. Jadi kalau udah bilang inti, kalau sudah punya kontrak, ini intinya nih Pak. Ini saya garisin nih, saya kasih merah nih, stabilo nih. Bapak ingat ini aja. Jadi jangan lupa, sama-sama katakan jangan lupa. Ya, jadi kebenaran yang kayak begini ini jarang didengar saat-saat ini. Jadi saya mau pelan-pelan ya, karena ini teramat penting. Ibrani 8 ya, ayat 8 bilang, saya ambil pokoknya aja ya. Sesungguhnya akan datang waktunya. Nah, kita bicara waktu kan, dispensasi waktu saat ini. Demikian firman Tuhan, aku mengadakan perjanjian baru. Sama-sama katakan perjanjian baru. New covenant. Ya, kontrak baru, akad baru. Yang lama sudah berlalu. Nanti dituntutan ya. Saya selalu kalau di awal khotbah bilang kan, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama apa Pak? Yang lama adalah tuntutan. Yang baru apa Pak? Yang baru adalah supply. Saudara ingat tuntutan, supply. Tuntutan, supply. Gampang. Itu dua kutub yang berbeda. Pak, ada supply tapi juga ada tuntutan. Itu bukan Allah saya. Itu bukan Yesus. Yesus supply semua. Makanya ketika Yesus ditanya sama murid-muridnya, Tuhan, kami ini mengikut Engkau nih. Apa pekerjaan yang harus kami lakukan? Apa bagian kami Tuhan? Apa bagian kami? Tuhan Yesus cuma sederhana jawabnya. Inilah bagian yang kamu harus lakukan, pekerjaan yang kamu harus lakukan, yaitu percaya. Sama-sama katakan percaya. Pak, artinya percaya apa Pak? Artinya percaya tangan yang terbuka, iman. Saya menerima kelimpahan kasih karunia. Hadiah kebenaran atau anugerah kebenaran. Itu semua saya terima. Caranya gimana Pak? Dengar lagi dan dengar lagi. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Saya udah dengar Pak, udah 10 kali Pak. Terus apa lagi Pak? Ya dengar lagi. Ya sampai kapan Pak? Sampai kita ketemu Tuhan Yesus, kita terus mendengar Yesus. Itulah makanan kita.
Ya, ayat 9, bukan seperti perjanjian. Nah, bukan seperti perjanjian lama ini ya yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, nenek moyang orang Israel, Yahudi. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Hukum Taurat Musa ini merefernya kepada situ. Ya, waktu mereka dibawa keluar sebelumnya masih perjanjian kasih karunia, tapi sampai Sinai 40 tahun berputar-putar, akhirnya jadi perjanjian hukum Taurat Musa. Walaupun hukum Tauratnya dua loh batunya ditutup, ya kalau nggak ditutup tuh sama mersisit, habis mereka. Makanya kita belajar itu semua merupakan gambaran-gambaran, ya tipologi. Nanti kalau sudah terus belajar buku ini, saudara, kita akan sampai kepada hal-hal tersebut ya. Jadi tenang aja, yang penting pondasinya kokoh, saudara. Ya, ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan. Aku akan. Yang dulu jangan, saudara, jangan. You should not. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada ini, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan. Kalau beri perjanjian yang baru, covenant yang baru, aku akan. Sama-sama katakan, aku akan. Ya, I will. Menaruh hukumku dalam akal budi, ya, mind, jadi dalam pikiran kita nggak usah takut juga. Saya juga nggak takut memberitakan kabar baik. Segala dosa sudah diampuni, sudah dibenarkan secara sepenuhnya. Tuhan sudah lupa semua dosa saudara. Pak, nanti jadi liar loh orang dikasih tahu gitu. Enggak, saya yakin Tuhan akan menaruh kebenaran. Tuhan akan supply kebenarannya melalui Roh Kudus. Asal saudara kita mau terbuka aja terus mendengar, ya. Jadi mudah sekali. Hukumku dalam akal budi mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Ditulis, kita ditulis kehidupan kita. Saya ikut aja, ditulis dalam kehidupan kita, ya, surat Kristus ditulis. Nggak mungkin ditulis nanti besok Melki kecelakaan, kena COVID mati. Nggak mungkin. Tuhan akan menulis semua bahwa rancanganku mengenai kamu ada rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan masa depan penuh pengharapan. Positive expectation of good, selalu good, positif. Pengharapan yang positif itu pengharapan orang percaya di bawah kasih karunia. Bahasa Yunaninya elpis, positive expectation of good. Saudara boleh mengharapkan diberkati, sehat, keluarga saudara baik-baik, anak-anak saudara, istri saudara semua baik, sempurna. Mana ada apa yang sempurna? Ada, Yesus. Maka aku akan, I will menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, jadi inilah janji. Jadi gini, ayat tadi 8-10 itu, oh ada perjanjian baru. Sama-sama katakan perjanjian baru. Oh ada kontrak baru. Ya, kalau saudara dihadapkan, ini ada kontrak lama, ini ada kontrak baru. Saudara pilih mana? Kontrak baru, ya. Karena kontrak lama tuntutan, suami lama. Ya, yang aja sempurna tapi tuntutan. Suami baru jauh lebih sempurna, Yesus. Tapi supply. Simple kan? Sederhana ya. Karena itu inilah klausa utama perjanjian baru ayat 12. Saya akan baca pelan-pelan. Sebab aku akan. Ya, sekali lagi, aku akan lagi ya. Jadi I will. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Jadi Tuhan itu menaruh mercy, belas kasihan akan kesalahan mereka. Bukan kesalahan itu ditaruh di bawah karpet, bukan sembarangan dibuang, bukan, tetapi dia berikan Yesus ya, lihat ya. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya, their sins, dosa-dosa mereka dan their lawless deeds, pekerjaan-pekerjaan mereka, kesalahan ini, I will remember no more. Ume, ya, Tuhan bukan hanya bilang, saya lupa deh, saya tidak ingat, tidak akan pernah sekali-kali ingat. Nah itu, ume, ya, bahasa Yunaninya tidak akan pernah, itu ume, ya, tidak akan mengingat. Saya tidak akan pernah dapat bisa lagi mengingat selama-lamanya dosa dan pelanggaranmu. Itulah klausal utama
daripada perjanjian baru. Saudara boleh lupa yang selain, nggak boleh lupa sih ya, jangan lupa. Cuman seandainya saudara nggak ingat yang lain, saudara ingat aja bahwa segala dosa saudara sudah dilupakan. Kita tidak lagi bertanya-tanya dalam kehidupan kita, ya saya sudah selamat atau belum. Saudara, kalau saudara nggak paham atau tidak pernah dengar klausa utama perjanjian baru ini, ada orang-orang Kristen pada waktu masa tuanya, dan anehnya orang semakin banyak umurnya atau semakin senior, itu semakin sadar dosa. Saudara, ya umur berapa? Terserah. Karena saya melihat ada orang-orang Kristen yang jauh lebih banyak umurnya dari saya, semakin lama semakin sadar dosa. Wah, oma sama tante tiap hari nangis. Nangis, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Karena om udah jauh sini, dekat sana. Saya ketemu mertua saya, tiap-tiap kalau ketemu lagi ngeluh. Wah, Papa Mel punya dosa, begini, gini. Punya salah, gini. Nangis. Hidupnya stres, nggak bisa tidur. Jadi penyakit. Masa sih Pak? Iya. Aneh ya? Dan kita tidak lagi bertanya, karena kita sudah diselamatkan oleh karya sempurna Yesus Kristus dan oleh darahnya yang sudah tercurah buat kita. Ya, tapi banyak pikiran yang berlawanan, ya, bahwa Tuhan mengejar dosa, Tuhan memburu dosa. Ini membuat kutuk penyakit, saudara. Makanya nggak heran ya, banyak orang-orang Kristen juga mati muda, nggak lama umurnya. Kalaupun tua, penyakitan, wah udah banyak sakitnya, sakit ini. Kenapa? Karena wrong believing, percaya yang salah, menghasilkan kehidupan yang salah. Sebaliknya, right believing will always produce right living. Ya, percaya yang benar selalu pasti akan menghasilkan kehidupan yang benar. Ya Pak, saya di tengah-tengahnya aja. Nggak bisa. Kalau sudah bilang saudara di tengah-tengahnya, saudara akan terseret kepada pengetahuan itu, buah pengetahuan yang baik yang jahat. Pasti Pak, pasti. Ya, jadi kalimat pokok dan klausa terakhir. Kenapa klausa terakhir? Karena Tuhan katakan sudah selesai. Sama-sama katakan sudah selesai. Ya, sudah selesai. Darahnya sudah tercurah. Di dalam Matius 26 ayat 28 katakan gini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Waktu Tuhan Yesus sudah selesai, darahnya sudah tercurah. Ya. Jadi kita dibenarkan sepenuhnya. Dalam perjamuan terakhir, jadi tadi saya bilang ini klausa utama dan klausa yang terakhir. Ya, bahwa Tuhan katakan darahku, darah perjanjian. Covenant. Tadi kita bicara tentang akad perjanjian, covenant. Kontrak. Dan darahku dikatakan darah perjanjian. Jadi setiap perjanjian itu selalu ada darah. Di perjanjian lama ada perjanjian, ada darah. Ada perjanjian, ada darah. Gambaran apa? Gambaran yang sempurna ini datang, yaitu Yesus. Ya, substansinya dari Yesus. Ini bayangannya. Saya nggak mau hidup lagi di bawah bayangannya. Berbahaya. Ya, pelayanan kematian. Saya mau hidup, kita dan saudara dan saya mau hidup di dalam substansinya. Ini darah perjanjian yang ditumpahkan. Katanya sudah tertumpah. Kalau di dalam perjamuan akhir, Tuhan Yesus masih ngomong, akan ditumpahkan nanti nih, sebentar lagi nih, besok. Ya, pada hari Paskah orang Yahudi. 2000 tahun yang lalu. Buat saudara dan saya, waktunya apa? Sudah. Telah. Darah perjanjian itu sudah diberikan buat kita. Kalau dibilang ini, ampunan segala dosa, enak aja dong. Ya, enak aja lo ngomong gitu, siapa lo? Iya, saya terima karena saya tidak layak. Jadi saya qualified. Ulang ya. Saya menerima karena saya tidak layak. Jadi saya qualified. Kenapa? Karena Tuhan berikan kepada orang yang tidak layak. Makanya disebutnya kasih karunia. Nggak ada di agama lain yang disebut kasih karunia. Hanya di dalam Yesus. Ya, dan Tuhan Yesus pakai darahnya tubuhnya sendiri, darahnya sendiri. Darah yang kekal. Karena itu kita mestinya teguh ya. Dan hal ini yang membuat kita berhasil dalam segala hal. Ya, Tuhan nggak bisa berdusta. Jadi gini, Tuhan nggak bisa berdusta kalau Tuhan katakan aku sudah lupa. Nih Bapak bilang ini, dosamu dan pelanggaranmu
I remember no more. Aku tidak akan pernah lagi bisa ingat. Atau gampangnya, aku sudah lupa. Dan Tuhan bilang ini, sudah selesai. Udah Tuhan lupa. Udah Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Ya. Apakah Tuhan bisa berdusta? Ya. Bagaimana orang ketemu traktat-traktat. Wah nanti, tahu nggak? Kamu kalau mati, dosa kamu diputar tuh di layar lebar tuh di surga. Semua orang nonton tuh kesalahan kejelekan kamu. Waduh, orang takut. Karena dia takut dia bertobat katanya. Ya, saudara. Itu dusta iblis lagi. Ya, karena semua dosa sudah dibakar habis oleh darah Yesus. Yohanes 19 ayat 30 bagian A. Sudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Jadi hanya iblis, hanya diri sendiri atau orang sekeliling kita yang mengingatkan dosa-dosa kita. Kita berlarilah kepada Tuhan Yesus. Ya, bersandarlah kepada kasih karunia-Nya. Terakhir dan sama aja. Ini klausa utama dari perjanjian baru. Ibrani 10 ayat 17. Dan aku, kata Tuhan Yesus, tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Ya. Your sins and your lawless deeds I'll remember no more. Ya Umi. Jadi mengapa kita mengingatkan Tuhan kepada Tuhan yang dia udah lupa. Kamu harus ngaku dosa kalau salah. Kamu harus ngaku dosa. Ngapain saya ngingetin Tuhan segala sesuatu yang Tuhan sudah lupa? Pak, menghujat Tuhan loh, bilang Tuhan bisa lupa. Tuhan yang bilang. Tuhan nggak bisa lupa, ya itu Tuhan lo. Maaf ya, itu Tuhannya kamu, bukan Tuhannya saya. Sama aja, Tuhan nggak bisa lihat lagi dosa kalau ditutup oleh darah. Bisa masa Tuhan nggak bisa lihat? Nggak bisa. Nah itu Tuhannya saya. Ya karena darah. Ya jadi kita dengan percaya bahwa klausa utama atau klausa terakhir, ya ini bahwa segala dosa sudah dilupakan. Sudah selesai, klausa artinya kalimat utama dan terakhir, ya maka segala sesuatu semuanya beres dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan beres. Ya saudara bisa memandang ini aja, saudara bisa memperkatakan hal ini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Segala dosa saya sudah dihapus, saya dibenarkan secara sepenuhnya. Untuk apa Pak? Untuk segala aspek dalam kehidupan kita. Masa dalam pernikahan bisa urusan begitu? Sama. Urusan pelayanan? Sama. Urusan bisnis? Sama. Urusan sakit Pak? Sama. Wabah, bencana, kecelakaan. Semua urusan keuangan, depresi, masalah. Sama. Saudara hanya ingat bahwa segala dosa saya sudah dilupakan. Segala dosa saya sudah diampuni. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya sudah dibenarkan sepenuhnya. Dan saya berhak menerima semua janji-janji Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih kami sudah mendengar bahwa kami yakin, kami percaya, kami berdiri teguh bahwa Tuhan sudah melupakan semua dosa-dosa kami. Segala pelanggaran dosa kami Tuhan sudah lupa. Dan kami tahu itu sudah dibayar oleh darah. Dan tidak di kayu salib Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Dan apa yang sudah Tuhan lupakan, kami tidak perlu ingat-ingatkan. Yang Roh Kudus ingatkan dalam hidup kami adalah kebenaran kami. Yaitu kedudukan kami yang duduk bersama-sama dengan Yesus. Karena itu kami mau terima Tuhan segala berkat, segala kemenangan, segala keutuhan dalam semua aspek dalam kehidupan kami. Kesehatan kami, keluarga kami, keuangan kami, hidup dalam kesuksesan. Dalam segala bidang, apapun yang kami kerjakan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, sebanyak orang yang mendengar firman kabar baik. Hari ini kami mendengar klausa utama, kalimat inti pokok dari perjanjian yang baru, kontrak yang baru, bahwa segala dosa kami sudah dilupakan Tuhan. Pelanggaran kami sudah dilupakan Tuhan. Tuhan hanya lihat kami adalah kudus benar oleh darah Yesus. Kami kebenaran Allah dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua berkat Tuhan dan semua kebaikan Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.